4 deh. Enggak 8. 6. Kalau menurut saya sih sekitar 7. Kayaknya 6 deh. 7. 5. Ya saya nilai 3. Ya, berapa angka yang tepat untuk menilai kerja kabinet kerja itu tadi pertanyaan, ada yang ngasih angka dari mulai 3 sampai 8. Saya tapi mau ke Direktur Eksekutif Polkom Institute, Mas Heri Budianto. Mas Heri, lembaga Anda juga mengeluarkan survei, tepatnya memotret pemberitaan di media. Apa temuan Anda? Iya, memang saya harus katakan dengan jujur malam ini Mbak Najwa bahwa dari keseluruhan para menteri itu geraknya tidak seragam. Jadi ada yang sprint, ada yang biasa-biasa saja, ada yang justru lamban sekali. Jadi ada 3 kriteria itu. Terpotret dari apa yang dilakukan oleh Polkom Institute bahwa frame media, 15 media kami melakukan kajian dari 32.047 berita sejak Oktober sampai April. Kita melihat, jadi tadi saya ingin katakan juga ternyata publik itu banyak yang tidak tahu juga apa yang dilakukan oleh para menteri. Celakanya adalah menteri-menteri yang tidak diketahui publik kerjanya adalah menteri-menteri yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Menteri-menteri teknis. Dalam temuan kita bahkan itu di bingkai media selama 6 bulan itu 0,1% beberapa menteri itu. Nah dari frame media itu juga terlihat bahwa ada menteri-menteri yang di frame positif yang pada akhirnya juga persepsi publik pada akhirnya menilai kinerja menteri tersebut positif. Boleh disebutkan Mas sambil kita tunjukkan, tapi saya mau Anda sebutkan yang positif jadi siapa? Kita lihat bahwa ternyata di sini ada salah satu menterinya yang dinilai positif ya. Yang pertama adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujastuti 10,9%. Frame media selama 6 bulan itu apa yang dilakukan oleh Bu Susi itu terlihat dari itu. Dan bukan hanya populer tapi memang ternyata publik kita pada akhirnya juga media memframe gebrakan-gebrakan menteri itu penting. Jadi ternyata publik menilai kinerja seorang menteri itu tidak lepas juga dari pemberitaan media. Ini makin menguatkan bahwa teori komunikasi massa itu betul-betul nyampe kepada publik. Kemudian yang kedua adalah Pak Anies Baswedan. Misalnya langkah-langkah menunda kurikulum 2013 terkait dengan misalnya UN, itu juga dirasakan publik. Seperti Mas Hanif Dakiri itu juga dinilai oleh media sebagai menteri yang memiliki kinerja positif misalnya karena bersentuhan langsung dengan soal-soal TKI, berani menindak PJTKI nakal dan lain sebagainya. Nah di sini juga kami menemukan menteri-menteri yang memiliki kinerja negatif. Oke, saya hold dulu yang negatif. Tadi Anda sebutkan yang positif termasuk ada Pak Jonan, kemudian juga ada Pak Marwan Jafar. Dan sudah hadir Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita sambut Pak Marwan Jafar. Selamat malam Pak Marwan. Saya minta untuk bergabung ke studio Mata Najwa. Yes. Apa kabar Pak Marwan? Terima kasih sudah hadir. Baru selesai sidang kabinet juga, tapi kalah cepat loh. 2 menteri lain nyampenya on time loh Mas. Oh tadi saya masih ngobrol-ngobrol. Oh ngobrol-ngobrol sama Pak Jokowi, nggak apa-apa deh kalau sama Pak Jokowi ngobrol-ngobrolnya. Ya, tadi kita melanjutkan salah satunya termasuk Pak Marwan Jafar yang dinilai pemberitaannya positif. Persis. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Marwan adalah melakukan konsentrasi langsung pada daerah-daerah tertinggal. Banyak program-program yang beliau lakukan. Lalu kemudian itu menjadi perhatian media. Sehingga media memframe Pak Marwan ini sebagai menteri yang memiliki kinerja positif. Jadi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh menteri yang kemudian langsung turun kepada masyarakat itu dilihat juga oleh media sebagai hal yang konkret. Nah makanya saya katakan kalau tadi Pak Hasan mengatakan apa yang dilakukan Mas Cahyo misalnya sebagai Menteri Dalam Negeri, mungkin selama ini ada juga menteri-menteri yang biasa saja, jadi tidak kedengaran publiknya, kedengaran di publik. Nah dari kajian kami, Mas Cahyo masuk pada menteri-menteri yang sebenarnya biasa saja dalam temuan kami, yang masih belum terlihat di media sebagai menteri yang memiliki gebrakan-gebrakan nyata di mata masyarakat. Karena belum diketahui. Persis. Saya mau tanya ke Pak Marwan. Pak Marwan, spesifiknya apa sih yang kemudian, apakah memang Anda ada strategi khusus begitu mengkomunikasikan ke media? Anda sadar pentingnya untuk publik tahu lewat cara tertentu, jadi Anda memang spesifik menargetkan media harus tahu apa yang saya lakukan?
Saya kira apa yang kita kerjakan memang langsung bersentuhan dengan masyarakat langsung. Dan ini adalah gebrakan baru di dalam kabinet kerja yang memang memfokuskan terutama komitmen ideologis nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah-daerah, dari desa-desa, dari kampung-kampung, termasuk juga dari perbatasan-perbatasan. Yang di periode sebelumnya memang tidak terwujud komitmen itu. Sehingga disitulah salah satu daya tarik media dalam rangka untuk mensosialisasikan program pembangunan yang bersumber dan terarah kepada desa-desa dan daerah-daerah. Terutama konsentrasi dalam membangun daerah-daerah di perbatasan-perbatasan. Karena itu sebagai jendela kita, etalase bangsa kita, tentu ini menjadi sebuah perhatian yang cukup serius yang harus secara kuat kita membangun itu semua. Oke. Saya kira termasuk dana desa itu kita minta agar dipercepat, Pak Menteri. Ya. Sekarang saya kira itu pasti akan sangat membantu Ya. masyarakat ya. Sekarang dana desa sudah ongoing, on proses, sudah meluncur ke desa-desa. Salah satunya adalah untuk memperkuat supaya pertumbuhan di level desa itu menjadi lebih hidup. Oke, Pak Marwan, kita semua tahu bahwa Presiden Jokowi kerap mengatakan menggunakan pemberitaan di media atau komunikasi politik menjadi salah satu ukuran untuk menilai kinerja para pembantunya. Menurut Anda itu kinerja itu ukuran yang fair tidak? Kalau kemudian pemberitaan di media, apakah kemudian populer di media itu menjadi ukuran keberhasilan menteri? Saya kira itu semua tergantung kepada Presiden cara menilai. Kita ini semuanya sebagai prajurit tentunya. Bagaimana prajurit ini kan punya bos yang menilai tentunya. Jadi di sini adalah Presiden yang menilai, di samping juga publik juga menilai, media massa menilai, masyarakat secara luas menilai, termasuk juga teman-teman lembaga survei, para pengamat dan seluruhnya. Itu menjadi membebani para menteri tidak ya? Kalau kemudian salah satu ukurannya adalah populer di media. Maksudnya Bapak Presiden itu begini ya, seorang menteri walaupun kerjanya tuh keras, banyak yang dihasilkan. Betul tadi Mas Budianto, kalau tidak disampaikan ke masyarakat ya untuk apa? Maka Bapak Presiden selalu setiap bulan dia paparkan, oh Menteri A per hari Anda di-cover oleh media sekian, online-nya sekian, cetaknya sekian. Jadi raport berapa banyak muncul di media itu ya, bahkan itu dipaparkan. Ini nilainya berapa Mas kalau ke mata Najwa? Nilainya tinggi. Karena kemudian menjadi agak bagaimana kemudian membedakan. Saya ingin ke Hasan. Bagaimana kemudian mana yang pemberitaan media, mana yang menilai kinerja memang yang ada kan menteri yang bekerja dalam hening, dalam tenang begitu, tidak bisa kemudian. Sebelum ke sana saya sedikit tambahin dulu. Jadi kalau soal persepsi kinerja dari menteri di media itu hanya salah satu indikator saja. Jadi bukan ini seolah-olah bahwa kinerja menteri itu diukur dari pemberitaan di media. Bahwa itu penting ya. Kenapa? Dan itu diukur iya. Iya dong, pasti. Itu di semua pemerintahan pasti begitu. Jadi artinya ketika performa di media ini menjadi indikator di dalam penilaian kinerja, ya saya kira itu memang seharusnya begitu, karena kebijakan pemerintah. Dan itu wajar-wajar ya? Ya, kebijakan pemerintah itu kan harus dikomunikasikan kepada publik. Jadi karena kita juga perlu membangun kepercayaan publik bahwa misalnya tadi Pak Zulkifli mengatakan bahwa ini ada problem besar di dunia. Pak Romi menyampaikan itu. Nah, respon pemerintah bagaimana? Nah, kebijakan itu harus dikomunikasikan bahwa we are doing something ketika ada persoalan. Nah, publik walaupun mereka mungkin belum melihat hasilnya, tetapi mereka harus punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa oh ya, saya tahu bahwa pemerintah ini mungkin belum capaiannya belum berhasil karena waktunya juga masih pendek, tetapi I know that they are doing something. Saya tahu bahwa mereka melakukan sesuatu. Itu penting buat publik gitu. Oke, nah, konteksnya seperti itu ya. Hasan, bisakah membedakannya jadi mana nih? Membedakan untuk menilai kinerja menteri berdasarkan pemberitaan di media dan kemudian kinerja menteri yang mungkin saja luput dari pantauan. Gini, masyarakat kan butuh tahu apa yang dikerjakan oleh para menteri. Dan channel satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat untuk tahu apa tidak menteri ini bekerja atau tidak, ia melalui media. Tidak hanya media konvensional, tapi kan sekarang juga sudah ada sosial media. Sehingga sebenarnya sekarang teknologi informasi memudahkan kita mengakses apa yang dikerjakan oleh para menteri. Tinggal menterinya mau memanfaatkan itu atau tidak. Artinya harus ada guidance dari kementerian, apa yang harus dikomunikasikan. Kalau tidak ada guidance dari kementerian, media akan ngutip yang enak bagi media.
gaya berpakaiannya Mas Hanif, gitu kan, gaya rambutnya Mas Cahyo, gitu kan, kendaraannya Pak Marwan, itu yang menarik bagi media. Tapi kalau tidak ada guidance dari kementerian, apa yang harus kita komunikasikan kepada masyarakat? Kalau ini sampai tidak dikomunikasikan, masyarakat bilang, kira-kira bekerja gak sih kabinet ini? Nah, kalau ini sebagai salah satu indikator, oke. Tapi sebagai satu-satunya indikator tentu akan jadi sangat bias. Karena mau tidak mau, media juga punya frame masing-masing. Kalau lagi nggak suka sama Mas Hanif, memang dihajar terus sama media kan gitu. Memang kalau lagi nggak suka sama Mas Cahyo, pasti dihajar terus sama media. Oleh sebab itu butuh khusus, seluruh kementerian menurut saya butuh khusus orang yang menjembatani komunikasi dengan media. Dengan demikian informasi yang diinginkan oleh menteri, ini harus sampai kepada masyarakat, itu betul-betul sampai ke masyarakat. Tidak bias melalui jembatan-jembatan media tadi. Gitu menurut saya. Kita kasih tepuk tangan, terima kasih Mas Hasan. Saya mau konfirmasi satu hal, tadi saya mendapatkan info Pak Presiden sempat marah-marah di sidang kabinet soal penyerapan anggaran, itu betul nggak ya Mas Cahyo? Saya kira nggak ada. Nggak marah-marah? Tapi nadanya naik sedikit tinggi? Emosi sedikit? Katanya mempertanyakan kenapa penyerapan anggaran tidak maksimal di tiap kementerian? Ya wajar menjelang maghrib kan mungkin suasana tuh. Oh gitu? Jadi benar marah-marah ya? Enggak benar, nggak ada marah-marah. Nah, emosi tinggi sedikit. Pak Jokowi nggak pernah marah. Mengingatkan betapa pentingnya penyerapan anggaran itu bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi juga. Karena itu akan berpengaruh ke sana. Nah tapi kan persoalan penyerapan anggaran itu karena ini ada perubahan nomenklatur kementerian juga. Ini kan sangat terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja dari kementerian. Terkait dengan soal administrasinya, terkait dengan soal pengisian jabatan-jabatan. Nah maksudnya ini agar mengingatkan para menterinya agar fokus ke situ juga agar penyerapan anggaran makin tinggi dan pada akhirnya itu bisa menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Gitu. Baik, kita akan break. Kita akan break untuk melanjutkan itu karena kayaknya benar sih ada yang marah-marah. Nanti saya tanya lagi setelah pariwara. Kita headline news dulu. Kita akan headline news dan saya juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman audiens di studio untuk memberikan saran dan masukan kepada para menteri yang sudah hadir malam hari ini. Nanti saya akan bagikan kertas, silahkan dituliskan saran dan masukannya, kita akan bahas setelah kita break headline news ya. Break headline news setelah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat.